Sesaat lagi Anda ikuti Bincang Asik Seni Budaya Nusantara Bia Sutra bersama Bes Bumi Kabupaten Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90.1 Fas FM, pemilik radio anak baru untuk keluarga. Selamat malam keluarga Fas yang ada di Magelang dan sekitarnya, dimanapun Anda berada. Kembali malam hari ini bagus Hendy atau mana keluarga Fas di kesempatan malam hari ini di hari Senin 7 November 2022 dalam gelaran Bias Sutra Bincang Asik Seni Budaya Nusantara. Insya Allah sampai nanti jam 9 ya. Dan yang pasti untuk keluarga Fas dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga malam hari ini jauh lebih baik segalanya daripada malam-malam sebelumnya. Amin. Dan untuk keluarga Fas yang nanti ingin bergabung dengan kita seperti biasanya, untuk call live-nya di 31330 dan di WhatsApp-nya di 081578609640. Nanti kita tungguin, jangan lupa namanya ya. Dan di malam hari ini alhamdulillah kita bertemu lagi bersama lagi dengan Ketua Les Bumi Kabupaten Magelang, yaitu Kang Abed Nugroho, yang malam hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum, selamat malam Kang Abed. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam keluarga Fas dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam keadaan yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Alhamdulillah malam hari ini bisa menyapa kembali keluarga Fas. Saya peraih berapa? Dua kali pertemuan. Dua kali pertemuan. Karena kesibukan Kang Abed ini kan luar biasa. Nanti juga tolong dibagikan ya ceritanya, oleh-olehnya yang dari Bali kemarin, acaranya bisa dibagikan untuk keluarga Fas juga. Yang pasti kita masih lanjut session lagi Kang Abed tentang perjalanan Islam di Nusantara ini yang kemarin sempat terjeda 2 kali pertemuan. Nah, ini masih bisa kita lanjut lagi, dan waktunya monggo Kang Abed dilanjutkan bisa. Baik keluarga Fas dimanapun Anda berada, beberapa topik yang sudah kita bahas, di antaranya memang kita masih bicara soal bagaimana Islam itu datang ke bumi Nusantara dan sejauh mana pengaruhnya dalam beralkulturasi dalam kebudayaan dengan kebudayaan Nusantara. Ini tentu merupakan hal-hal yang harus kita pahami bersama supaya kita tidak gagal paham, karena ada sebagian kelompok masyarakat yang berpaham bahwa segala sesuatu yang banyak dilakukan oleh masyarakat kita, terutama yang berkaitan dengan kebudayaan ini, tidak dibolehkan atau bahkan ada yang menghukumi bid'ah dan haram. Maka kita ingin meluruskan itu semuanya, bagaimana duduk persoalan kebudayaan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Itu Mas Bagas. Dan kita akan melanjutkan perbincangan kita. Kemarin kita sudah sudah sampai bagaimana strategi Islam itu bisa menyebar begitu luas di masyarakat kita. Ya, kalau kita ulangi secara garis besar, kemarin kita sempat menyinggung bahwa kunci keberhasilan dakwah yang dilakukan oleh para penyebar agama Islam pada abad paruh kedua ini menggunakan pendekatan multi strategi, menggunakan istilah-istilah lokal yang sudah ada. Misalnya nama Tuhan ini tidak disebut dengan Allah, tetapi Sang Hyang Widi, Sang Hyang Wenang, atau Kang Murbeng Dumadi. Sehingga kata-kata beribadah atau menjalankan sholat itu tidak digunakan kata sholat, tetapi sembahyang. Karena kita memakai menyebut nama Allah itu dengan Sang Hyang, sehingga sembahyang.
Itu diantaranya, sehingga serapan-serapan secara hal yang sederhana ini ternyata sangat membesarkan hati masyarakat Jawa waktu itu, sehingga Islam begitu sangat mudah. Oh, kalau begitu ini sama saja dong. Oh iya, sama. Jadi hanya istilahnya saja, hanya perbedaan pada bahasa, tetapi pada hakikatnya yang disembah adalah sesuatu zat yang memang tidak bisa dibayangkan. Maka kemarin kalau kita ingat-ingat dalam kepercayaan kuno Nusantara itu Kapitayan, itu agama yang monoteis, sama saja, Tuhannya satu sebenarnya, hanya memang pengistilahannya memang berbeda. Kemudian juga melalui jalur pendidikan pesantren, jadi pesantren atau ini berasal dari kata sastri, orang yang mempelajari kitab suci atau sastra. Kemudian ini mengambil dari kurikulumnya dari agama sebelumnya, Siwa Buddha. Mereka ini mengajarkan pendidikan keagamaan melalui asrama atau pedukuhan bagi calon wikunya. Kemudian juga menggunakan metode pendekatan sosiokultural religius, asimilasi dan sinkritisme budaya, mempertahankan tradisi yang sudah ada di masyarakat dengan sedikit sentuhan. Selamatan, tumpengan, genduren itu tetap dilaksanakan, dibumbui dengan doa-doa yang sifatnya lebih ilahiyah. Kemudian juga baru saja tadi kita mendengarkan ada salah satu tembang Lir Ilir. Jadi salah satu karya bagaimana mendekatkan diri pada masyarakat itu menggunakan tembang, menggunakan syair, termasuk tadi lagu Lir Ilir. Ini juga sebenarnya adalah media penyebaran Islam melalui cara-cara kesenian. Nah, besok di lain kesempatan kita akan bedah juga makna dari lagu-lagu yang sudah diciptakan oleh para wali. Lir Ilir, apa maknanya, Suluku-Suluku Bathok, apa maknanya. Besok kita akan sampai ke sana juga insya Allah. Dan malam hari ini saya ingin menyampaikan, mengajak kepada seluruh keluarga FAS dimanapun Anda berada. Kita akan sudah sampai di penghujung untuk pembahasan bagaimana strategi dan Islam Nusantara ini bisa berkembang di bumi Nusantara ini. Nah, kita malam hari ini akan membahas soal asimilasi dan sinkritisme budaya Islam antara Hindu, Buddha dan Islam Campa. Nah, ini kemarin kita saya sudah menyampaikan banyak sekali hal-hal yang sangat berhubungan dengan Islam Campa. Ternyata Islam yang kita kenal sekarang, Islam Nusantara, itu banyak sekali pengaruhnya dari Islam Campa. Dan rata-rata orang juga belum banyak yang tahu bahwa ini ternyata tradisi Islam Campa yang dibawa. Karena mau tidak mau bahwa para penyebar agama Islam jalurnya memang dari Campa dulu gitu. Sehingga mau tidak mau ini akan sangat berpengaruh besar terhadap budaya Islam di Nusantara ini. Nah, salah satunya yang masih sangat kental di masyarakat, Mas Bagas, kita kenal ada upacara sadran atau nyadran. Nyadran ini tadinya ini kita bicara asimilasi dan sinkritisme budaya Islam, Hindu, Buddha dan Campa ya. Jadi ini salah satu dulu, sadranan atau nyadran. Nah, kalau sadranan ini asalnya memang dari Hindu. Di masa lampau ini dalam sejarah mereka melakukan peringatan kematian. Nah, peringatan kematian ini dalam upacara agama Hindu ini disebut Sraddha. Ya. Sraddha ini merupakan upacara peringatan kematian yang dimulai di zaman Majapahit. Ini
terbukti dalam catatan bahwa Raja Girindrawardhana melaksanakan upacara pemujaan arwah. Jadi dalam peringatan 12 tahun setelah kematian Prabu Singawardhana. Jadi ini sudah ada dalam catatan sejarah, sehingga ini menyebar di seluruh masyarakat, dan masyarakat memaknai itu dengan nama nyadran. Secara istilah ini masyarakat menyebut dengan kata nyadran. Ini ternyata adalah upacara kematian. Nah, bagaimana kondisi upacara nyadran dulu dan sekarang? Kalau dulu ini memang peringatan kematian ini dilakukan dengan pesta pora, dengan ya menggelar pesta, bisa 3 hari 3 malam, bisa 7 hari 7 malam. Mereka pesta dengan meminum arak, daging, dan lain sebagainya. Nah, kemudian oleh para wali, karena tradisi ini sudah kadung menyebar di masyarakat, tradisi memperingati kematian ini masih tetap kita akomodir oleh para wali, upacara sadra ini, tetapi diganti dengan mendoakan arwah para leluhur. Jadi yang didoakan itu adalah leluhur dari masyarakat itu sendiri. Maka sampai hari ini kita juga mengenal nyadran itu biasanya dilakukan di bulan Ruwah. Ruwah itu dari kata ngrumat arwah. Jadi bulan-bulan sebelum bulan Ramadan itu adalah waktu yang tepat untuk melakukan nyadran, atau biasa masyarakat kita menyebut bulan Ruwah. Nah, upacaranya adalah, kalau sekarang adalah mengirim doa, kemudian ditutup dengan makan bersama. Nah, makan bersama ini tentu tidak berlebihan, sesuai dengan kemampuan dan kearifan lokal masing-masing. Tentu di setiap daerah atau setiap desa ini akan berbeda-beda. Tetapi kalau di daerah Magelang secara umum saya kira sama dan tidak memberatkan. Tidak memberatkan, bahkan kemarin di saat Corona, Covid, ini sempat dilarang juga upacara sadran ini, nyadran ini dilarang, dan beberapa masyarakat mengambil jalan tengah, mengirim doanya tetap dilakukan, tetapi mereka tidak berkelompok atau tidak bergerombol. Mereka melakukan dari rumah masing-masing, berkumpul bersama keluarga masing-masing. Nah, untuk imamnya atau mbah kaum ini memimpin dari corong masjid. Nah, ini sesuatu transformasi budaya yang juga butuh adaptasi. Tetapi pada intinya yang ingin saya sampaikan bahwa nyadran ini tidak kehilangan makna. Mengirim doa kepada para arwah dan para leluhur ini tetap masih dilakukan. Hanya memang karena kondisinya tidak boleh bersama-sama, tidak boleh bergerombol. Artinya ini kita mentaati peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Tetapi yang paling penting bahwa nyadran itu sendiri tidak kehilangan makna. Nah, ini yang paling penting. Sehingga menurut kami tradisi-tradisi seperti ini masih tetap harus kita jaga, kita lestarikan, karena ini selain sebuah tradisi juga ternyata mengandung nilai ibadah. Nah, jadi kebudayaan yang memiliki nilai ibadah, karena kita juga diwajibkan untuk mendoakan orang tua kita, para leluhur, para guru-guru kita, para kiai kita. Ini nilai-nilai kebaikan. Di samping juga kita bersedekah, karena dalam nyadran itu kita membuat makanan. Nah, jadi nilai-nilainya sangat banyak sekali, sehingga menurut kami kebudayaan ini atau tradisi nyadran ini silahkan tetap dilanjutkan. Tidak ada larangan sedikit pun, dan tidak ada dalil yang memberatkan untuk melakukan ini, karena
kalau secara esensinya kita bedah ini ternyata punya muatan bagus ya. Jadi mendoakan kepada arwah, mendoakan leluhur, mendoakan guru, mendoakan saudara kerabat yang sudah meninggal mendahului kita. Bahkan kita sendiri hari ini yang hidup juga sudah berangan-angan besok kalau kita sudah tiada, besok kalau kita sudah meninggal, kita ingin didoakan oleh orang banyak, begitu Mas Bagas ya. Maka marilah tradisi ini juga tetap kita pelihara karena ini bagus dan ini juga hari ini yang oleh para warga Nahdien tetap dijaga dan dipelihara di masyarakat. Nah, ini tadi tradisi nyadran. Selanjutnya juga ada tradisi Rebo Wekasan. Rebo Wekasan ya. Ini kalau biasanya ini dilakukan di bulan Shofar, kemarin sudah sempat kita singgung di awal ya. Rebo Wekasan ini adalah hari terakhir, hari Rabu terakhir di bulan Shofar, di mana turun balak ya, turun ribuan balak. Dan kemarin kita sudah singgung juga di awal bahwa untuk menolak balak yang paling efektif adalah menggunakan sedekah. Sedekah yang paling bagus adalah sedekah makanan. Kemarin seperti itu. Nah, ini juga tradisi akulturasi antara Champa dan juga Hindu, Buddha dan juga Islam Nusantara. Kemudian juga ada upacara-upacara yang diperingati oleh setiap masyarakat kita mulai dari lahir sampai mati. Itu banyak sekali ternyata Mas. Misalnya kalau orang hamil itu mulai dari ngapati. Ngapati itu berarti bulan keempat. Orang kehamilan usia bulan keempat itu sudah melakukan upacara ngapati. Biasanya membuat sedekahan ya. Ada yang hanya kelubanan, ada yang juga membuat bingkisan dibagikan kepada tetangga. Kemudian pada usia ketujuh biasa kita sebut mitoni, pitu dari kata tujuh. Ini tujuh itu kata yang ajaib, kata yang istimewa, pitulungan, ya, pituduh, segala sesuatu yang bersifat angka 7 ini sebuah memaknai, melambangkan sebuah harapan yang bagus, sehingga angka 7 ini biasanya juga diambil oleh masyarakat kita untuk melakukan satu upacara, terutama bagi mereka yang memiliki usia kehamilan 7 bulan. Kemudian setelah itu, setelah lahir itu biasa di masyarakat Jawa juga ada tradisi kekerik kalau di kita istilahnya. Kekerik. Iya, kekerik itu sudah pusernya sudah terlepas dan biasa kemudian memberikan nama, orang tua ini memberikan nama. Ini sudah selesai menjadi proses bayi ini, kemudian diberikan nama, disahkanlah kekerik. Kemudian di usia anak mulai merangkak dan berjalan ini ada upacara namanya tedak siten ya. Tedak siten ini turun tanah, ini juga sebuah upacara adat yang melambangkan bahwa si anak ini diharapkan bisa menapaki hidupnya ke depan, menapaki dunia. Mereka didoakan oleh orang-orang tercinta, kemudian juga dibimbing oleh orang tuanya menapaki titian. Jadi biasanya dalam upacara tedak siten itu dibuat tangga, Mas. Jadi ada tangga yang dibuat dari pohon tebu, ya. Dibuat dari pohon tebu lah. Si anak ini oleh orang tuanya dia dibimbing untuk menaiki tangga itu. Ini sebagai satu perwujudan gambaran fase dia akan menapaki fase kehidupan selanjutnya. Selain itu juga si anak diajak menapaki warna-warni kehidupan. Jadi biasanya dilambangkan dengan membuat makanan jadah yang berwarna-warni. Ada putih, hijau, merah,
kuning. Ini melambangkan bahwa si anak ke depan akan menapaki berwarna-warni ujian dan cobaan di dunia ini. Warna-warni rasanya, kira-kira begitu. Ini sebuah upacara yang luar biasa, dan menurut saya juga tidak ada salahnya upacara ini dilanjutkan dan dipelihara. Hanya saja untuk yang tedak siten ini sudah jarang sekali, Mas. Mungkin untuk masyarakat kita sudah jarang sekali yang melakukan upacara tedak siten ini. Tapi kalau kita belajar lagi, ternyata ini memiliki makna filosofis yang sangat baik, sehingga tidak ada salahnya jika upacara ini juga akan kita lanjutkan gitu. Selain itu masih banyak upacara lain. Pokoknya orang itu mulai dari lahir sampai mati itu berisi yang namanya upacara gitu. Nah, itu istimewanya masyarakat kita. Maka kita itu sangat kaya sekali, Mas, sesungguhnya. Kalau soal makanan itu kan sudah di mana-mana kan pasti melibatkan itu. Segala macam kegiatan pasti ada makanan. Jadi mangan ramangan sing penting kumpul. Tapi nyatanya kalau kumpul-kumpul ya semuanya tetap ada makanan. Iya. Ya, Kang Abed, mohon maaf nih saya potong sebentar karena kita akan break sejenak dan kita akan lanjutkan beliau setelah beberapa pesan berikut ini. Tetap di 90.1 Fast FM, Family Radio Warna Baru untuk Keluarga dalam gelaran Bincang Asik Seni Budaya Nusantara. Bias Sutra, Bincang Asik Seni Budaya Nusantara bersama Les Bumi Magelang. Ya, Gloria Bas masih terus melaju dari kawasan Tegar Cumangklang di 90.1 Fast FM, Family Radio Warna Baru untuk Keluarga. Malam hari ini masih dalam gelaran Bincang Asik Seni Budaya Nusantara. Dan malam hari ini bahasan kita sampai dengan beberapa hal yang masih dilestarikan sampai dengan saat sekarang, seperti nyadran, rebo wekasan, dan juga beberapa jenis-jenis upacara yang masih dilakukan oleh masyarakat di sekitar kita. Selanjutnya Kang Abed, monggo silakan. Iya, kita lanjutkan keluarga Fas. Tadi kita sudah sampai pada upacara, mulai dari kelahiran sampai kematian, ini komplit sekali. Semuanya diperingati. Diperingati ini dalam rangka sesungguhnya adalah memuliakan bahwa kita itu adalah manusia, makhluk yang memang memiliki kedudukan yang tinggi. Sehingga ini sebagai perwujudan rasa syukur bahwa kematian kita itu berbeda dengan kematian binatang. Kira-kira kan begitu, Mas. Kalau kematian binatang itu mati ya sudah selesai. Tetapi manusia ini adalah makhluk yang diciptakan sempurna oleh Tuhan, oleh Allah, sehingga tidak ada salahnya juga ketika dia sudah tidak ada, paling tidak masih diperingati, masih diingat-ingat apa yang menjadi kebaikan-kebaikan dari orang tersebut untuk hal-hal yang baik, dan bisa menjadi contoh dan teladan, bisa kita gunakan untuk generasi selanjutnya. Jadi maksud orang-orang terdahulu mengajak kita untuk memperingati kematian itu seperti itu. Salah satunya itu. Dan kita sudah jelas kita ini adalah makhluk yang istimewa, makhluk yang diciptakan sempurna oleh Allah, sehingga tidak ada salahnya juga kematian ini diperingati sebagai sesuatu penanda yang baik. Selanjutnya masih ada juga hasil asimilasi dan sinkretisme budaya Islam, Hindu, Buddha, dan Campa. Tadi peringatan-peringatan dari kelahiran sampai kematian. Kemudian kita sampai pada upacara ketika, jadi kita ini masyarakat agraris, Mas Bagus. Kita ini masyarakat agraris dan orang banyak menggantungkan kehidupan dari bercocok tanam. Nah, kita punya satu ritual juga yang namanya wiwitan. Wiwitan ini merupakan tradisi atau budaya melakukan doa sebelum orang ini, masyarakat melakukan kegiatan bercocok tanam.
meminta kepada Allah, meminta kepada Tuhan yang Maha Kuasa agar kelak tanaman yang ditanam, misalnya padi, ini nanti akan subur, membawa keberkahan dan juga panennya melimpah. Nah, apakah upacara wiwitan ini melanggar syariat? Ya tentu tidak. Wong ini meminta doa kok, berdoa. Nah, masalah caranya ini kan namanya orang dulu ini kan ketika belum mengenal yang namanya Allah gitu. Allah belum didengar oleh masyarakat kita waktu itu, ya mereka menggunakan dengan caranya masing-masing saya kira. Tapi intinya adalah ini sebagai sebuah ikhtiar, langkah kecil dari manusia yang menganggap dirinya lemah, meminta kepada sesuatu zat yang maha kuat, kira-kira kan begitu. Jadi ini bagus sekali. Kemudian saat panen mereka juga melakukan sama peringatan ritual juga panenan. Ketika panen ini juga tentu dengan lebih mengungkapkan rasa syukur atas panen yang melimpah, kira-kira begitu. Jadi untuk menanam dimulai dengan wiwitan dan diakhiri dengan nanti syukuran saat panenan gitu. Ini luar biasa sekali masyarakat kita. Kemudian juga ada tradisi yang masih sangat melekat. Ini tumpeng, kenduren, ya, kenduren, tahlilan, yasinan, manakiban, sholawatan. Nah, ini masih dilaksanakan oleh hampir seluruh lapisan masyarakat, khususnya warga Nahdliyin yang ada di sekitar kita. Khususnya perayaan Maulid, kemudian juga haul atau peringatan kematian di hari ketiga, hari ke-7, hari ke-40, 100 dan 1000. Kemudian juga ada juga larangan melaksanakan hajatan pada bulan Muharram. Jadi ini bukan tanpa sebab. Jadi meskipun semua bulan ini baik, tetapi bulan Muharram ini kita hormat kepada Ahlul Bait, di mana ada kejadian penting di bulan Muharram itu. Jadi kita menghormati bulan dukanya Ahlul Bait. Jadi kita menghormati dan tidak melaksanakan pesta pora atau hajatan. Sebenarnya lebih ke sana. Tetapi apakah boleh melaksanakan hajatan di bulan Muharram atau Suro? Boleh. Boleh, tidak ada larangannya. Hanya secara rasa ini kita basa Jawane ora ilok. Nah, ini kan kearifan saja sesungguhnya. Masalah semua hari baik, semua bulan baik, iya betul. Tetapi kita orang yang mengedepankan rasa, sehingga ini masih kita pakai. Itu termasuk tradisi, Mas. Ini termasuk tradisi dan termasuk budaya. Jadi kalau kita tidak mengedepankan rasa dan lebih cenderung mengedepankan egoisme kita, oh nggak apa-apa, ini bulan yang semuanya bulan baik, nggak ada larangannya, silahkan, nggak apa-apa. Itu tradisi orang modern juga. Seperti itu. Tidak ada salahnya juga. Tetapi kita sebagai orang yang tentu dididik oleh guru-guru kita untuk lebih santun, lebih arif, saya pikir juga tidak ada salahnya juga. Kecuali kok sangat kepepet melaksanakan hajatan nanti setelah bulan. Makanya bulan Muharram ini jarang sekali hajatan. Kalaupun ada ya kecil-kecil dan sederhana lah. Kalau orang nikah itu biasanya tidak menggelar pesta di rumah, tapi hanya di kantor KUA, sehingga tetap ibadah nikahnya tetap baik ya, bisa dilaksanakan, tetapi tidak menyelenggarakan pesta. Pestanya nanti bulan setelah Suro gitu, biasanya gitu kalau orang Jawa. Ini budaya juga, Mas, dan ini budaya yang baik yang juga harus kita hargai juga. Ini kearifan lokal yang tidak semuanya orang memakai, dan kalau tidak tahu dasarnya beras gitu aja, orang pasti akan melanggar ini gitu. Kemudian kita juga dikenalkan dengan
adanya makhluk-makhluk halus di sekitar manusia ini. Nah, kemarin di awal saya juga sudah sempat menyinggung ada beberapa makhluk yang sebutannya ini ya, ada kemamang, ada tuyul, ada genderuwo, kuntilanak, pocong dan lain sebagainya. Ini juga sebuah tradisi yang diciptakan. Berbeda halnya hantu-hantu yang ada di Cina. Kalau di Cina kan vampir gitu, vampir terus yang mumbul-mumbul gitu jalannya, ya gitu aja. Berbeda lagi dengan hantu-hantu di Eropa. Pasti akan lebih serem dan lebih tanda tanya lagi kalau sana misterinya itu. Tapi ya kalau yang paling banyak itu ya hantu-hantunya itu kayaknya hantu-hantu di Indonesia. Filmnya itu macam-macam itu. Tapi ini adalah sebuah karya budaya juga sesungguhnya. Meskipun mungkin memang ada gitu loh. Karena saya belum pernah lihat langsung, Mas. Jadi saya nggak bisa bilang ini ada atau tidak. Saya percaya ada, tetapi lihat sama aslinya, bentuk aslinya saya belum pernah. Kalau sekelebat gitu saja mungkin pernah di jalan, di samping pohon besar gitu pernah. Tapi kalau saya amati secara langsung wajahnya kayak apa, kayak yang dibuat konten anak-anak sekarang itu, wah itu tanda tanya kalau itu. Nah gitu. Jadi itu termasuk juga karya budaya juga. Ini diciptakan untuk bagaimana menyeimbangkan kehidupan manusia ini antara siang dan malam, dan untuk membatasi pergerakan orang di malam hari. Jadi biasa kan kalau kita itu anak-anak kecil itu kan supaya di rumah malam-malam mau di rumah supaya anteng di rumah ora kelayapan itu kan dibeten-beteni. Awas lu ono pocongan, awas lu ono apa. Ini tadinya hanya seperti itu saja. Mungkin terus saking kreatifnya para jin itu akhirnya ya membentuk diri sendirilah, kira-kira begitu. Bisa jadi begitu. Nah, itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan hasil asimilasi dan sinkretisme budaya Islam, Hindu, Buddha, dan Campa. Tentu masih banyak sekali asimilasi dan sinkretisme budaya Islam, Hindu, Buddha, dan Campa. Dan ini hanya sebagian yang kita bahas, tetapi yang ingin saya sampaikan bahwa dalam sadranan itu tadi kita lebih fokus ke sana bahasnya. Ini kita memiliki nilai-nilai Islam yang terkandung dalam upacara sadranan. Upacara sadranan ini memiliki nilai keagamaan dan juga nilai budaya. Kalau nilai budayanya ini ada gotong royong, persatuan, kemudian kekerabatan atau nasab atau persaudaraan. Nah, yang paling penting dari nilai-nilai dalam sadranan ini adalah mikul dhuwur mendem jero. Nah, mikul dhuwur mendem jero ini adalah kita mengingat-ingat kebaikan para leluhur dan memendam segala sesuatu yang sifatnya buruk. Jadi tidak kita tampakkan, kita tutupi aib-aib yang sekiranya tidak pantas. Ini adalah sebuah pembelajaran yang luar biasa yang dititipkan oleh leluhur kepada kita semuanya. Meskipun ini nampaknya hanya istilah, tetapi ini mengandung makna yang sangat dalam bahwa kepada setiap orang atau leluhur yang lebih tua yang sudah mendahului kita dituntut untuk yang diingat adalah kebaikannya saja. Tidak perlu kita membahas apa keburukannya saat hidup. Cukuplah kita tahu dan cukuplah Allah yang tahu, dan ini sebagai contoh dan teladan bagi generasi-generasi selanjutnya. Itu tadi nilai budayanya. Kemudian selain nilai budaya, dalam sadranan ternyata juga memiliki nilai agama, nilai religius. Antara lain birrul walidain, kita hormat kepada orang tua, tunduk kepada orang tua. Kemudian juga nilai silaturahim. Silaturahim ini sangat bagus sekali dan ini sangat agamis, dianjurkan dalam agama kita. Selain itu juga memiliki nilai sedekah. Jadi dalam sadranan
Kenapa ini sangat bagus sekali? Karena di sana kita diajak untuk belajar bersedekah. Selain itu kita juga diajak untuk berziarah. Jadi beberapa upacara sadranan masih dilaksanakan di kuburan, di makam. Kalau di daerah saya sudah di masjid, Mas. Tetapi nanti kerabat itu setelah dari doa bersama di masjid mengunjungi makam. Nah, ziarah ini juga penting karena makna dari ziarah itu adalah kita diajak untuk ingat mati. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Jadi sesungguhnya kita ini nanti akan kembali, sehingga berziarah ini menjadi hal yang sangat penting. Supaya apa? Dalam kehidupan kita itu tidak adigang adigo ngadiguno. Jadi supaya tidak kemendus, supaya tidak kemelinti. Ada saatnya, ada waktunya hidup kita nanti akan berakhir. Maka kita harus diingatkan, kapan-kapan suatu saat pasti umur kita ada masanya. Dan saya ingat teman saya itu dalam rangka mengingat kematian itu, di ruang tamunya itu dia membuat semacam kayak kijing gitu ya, kijing di ruang tamu. Jadi meja itu bentuknya kijing. Ini adalah salah satu upaya mengingat kematian. Menurut saya bagus juga, dan menyindir setiap tamu yang datang. Siap mati apa durung, bahwa kehidupan yang kita kejar selama ini, harta benda, segala sesuatu, kehormatan, pangkat, derajat, itu semuanya tidak ada artinya kalau nanti kita sudah dikubur, kita sudah meninggal. Ini mengingatkan kita kepada kematian. Itu salah satu nilai dalam sadranan. Selain juga kita ngalap berkah, tabarukan kepada para kiai, para sepuh. Maka kenapa makam-makam para kiai, para guru, para alim ulama itu selalu ramai? Karena ini kita bahasanya ngalap berkah atau tabarukan. Jadi kita belajar kepada beliau-beliau, dan kemanfaatan beliau ini masih tetap. Misalnya kalau di makam Tegalrejo, makamnya Mbah Dori ini selalu ramai di hampir setiap hari, bahkan malam-malam tertentu, khususnya malam Jumat ini bis-bis kadang-kadang juga full penuh. Kenapa? Kita belajar dari beliau-beliau ini bahwa beliau ketika masih hidup ini menebarkan kemanfaatan yang luar biasa. Dan bahkan ketika beliau sudah wafat pun beliau masih menebarkan kemanfaatan. Nyatanya masih bermanfaat. Orang warung sekitarnya itu juga masih laku semuanya, hasil dari orang yang berziarah itu. Jadi luar biasanya para wali, para alim itu seperti itu. Beliau masih hidup saja masih menebarkan manfaat, ketika sudah tiada juga masih menebarkan manfaat yang tidak terasa oleh kita. Itu luar biasanya para alim, para ulama. Maka kita benar-benar harus banyak belajar dari beliau-beliau, ngalap berkah dan tabarukan. Itu Mas Bagus. Iya. Dan ternyata nih Kang Abed ya, waktunya tinggal sebentar lagi ini ternyata ya. Tanpa terasa. Sebetulnya yang mau dibahas kan masih banyak lagi ya, karena memang budaya di Nusantara ini kan sangat majemuk ya, banyak sekali macamnya, ragamnya. Tapi karena keterbatasan waktu tentu saja belum bisa semuanya, mungkin nanti satu persatu akan kita bahas. Tapi sebelum pamit, sebelum pisah Kang Abed, untuk rangkuman dari apa yang kita bahas di malam hari ini, sekali untuk closing, monggo Kang Abed. Iya, keluarga FAS dimanapun Anda berada, agama maupun kebudayaan, keduanya memberikan wawasan dan cara pandang dalam menyikapi kehidupan sesuai dengan kehendak Tuhan dan kemanusiaannya. Agama melambangkan nilai ketaatan kepada Tuhan, sedangkan kebudayaan mengandung nilai dan simbol supaya manusia bisa dinamis dalam kehidupannya. Akhir kata, saya Abed Nugroho, Ketua Les Bumi
PCNU Kabupaten Magelang mengucapkan terima kasih dan kita bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Mas Apit untuk waktunya. Dan untuk keluarga FAS, insya Allah Bias Sutra Bijak Asik Seni Budaya Nusantara tetap akan hadir menemui keluarga FAS setiap hari Senin dari jam 8 sampai dengan jam 9. Dan insya Allah bertemu lagi di waktu yang akan datang di hari dan jam yang sama, insya Allah dengan topik ataupun tema yang berbeda ya. Dan akhirnya dari kawasan Tegarjo Magelang, Bagus dan juga narasumber kita Kang Abed Nugroho pamit undur diri dulu. Keragaman dan pengalaman merupakan kekuatan kita. Selamat Hari Wayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda dengarkan Bincang Asik Seni Budaya Nusantara bersama Les Bumi Magelang. Nantikan kembali dialognya setiap hari Senin pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat hanya dari 90.1 FAS FM Magelang. FAS FM Family Radio.